Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sebagaimana banyak kita ketahui bahwa jika bakal bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu itu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam. Pada pembahasan ini, saya tidak akan menjelaskan penyebaran agama Islam menurut teori Gujarat kah, teori Mekah kah, atau teori Persia yang semuanya memiliki perbedaan rentang waktu. Bahasa Melayu juga makin kokoh keberadaannya karena mudah diterima oleh masyarakat Indonesia yang saat itu masih disebut Nusantara. Bahasa Melayu juga digunakan sebagai penghubung antar suku, antar pulau, antar pedagang, dan antar kerajaan. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti-bukti yang menyatakan itu adalah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tua Berangka tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi di Bukit Barat, dan Karang Birahi Berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti-prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara memengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia, bukan yang ini, pemuda yang ini maksudnya, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam Sumpah Pemuda, bukan pemuda yang ini. Nah, maksudnya pemuda yang ini pada tanggal 28 Oktober 1928. Setelah kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tanggal 18 Agustus atau sehari setelah proklamasi dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno, bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Secara sosiologis, bahasa Indonesia resmi diakui pada Sumpah Pemuda. Bukan yang ini pemudanya. Nah, maksudnya yang ini. Secara sosiologis, bahasa Indonesia resmi diakui pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Jadi, jauh sebelum Indonesia merdeka. Hal ini juga sesuai dengan butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bunyinya ingat ya, menjunjung bahasa persatuan, bukan berbahasa satu, karena di Indonesia bahasa ada banyak sekali. Nah, ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia. Lingua franca itu adalah bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Jadi, orang-orang zaman dulu berkomunikasi antar suku, suku Jawa, suku Sunda, suku Medan, suku Batak, suku orang-orang Borneo, tidak mungkin menggunakan bahasa daerah masing-masing untuk berkomunikasi dengan orang dari suku lain. Masalahnya bisa kacau, karena dalam bahasa Jawa, cokot artinya gigit, sedangkan dalam bahasa Sunda, cokot artinya ambil. Dalam bahasa Jawa, gedang artinya pisang, dalam bahasa Sunda, gedang artinya pepaya. Bayangkan kalau tidak ada lingua franca, maka komunikasi antar suku di Indonesia pada saat itu akan kacau balau. Faktor yang kedua adalah sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa seperti di dalam bahasa Jawa. Dan di dalam bahasa Melayu juga tidak ada bahasa kasar dan bahasa halus seperti di bahasa Sunda. Bahasa Melayu mudah dipelajari dan banyak dikuasai oleh
orang-orang dari suku yang bermacam-macam pada saat itu. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lain yang ada di Indonesia dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Faktor keempat adalah bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Nah, karena pada saat itu banyak karya-karya sastra di Indonesia yang masih disebut dengan Hindia Belanda membuat karya sastra menggunakan bahasa Melayu. Misalnya, pada masa Balai Pustaka, karya sastra seperti Siti Nurbaya itu menggunakan bahasa Melayu. Maju ke Pujangga Baru, karya-karya sastra seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang kita kenal dengan sebutan Buya Hamka juga menggunakan bahasa Melayu. Di zaman yang sama, sastrawan Armin Pane dengan novelnya Belenggu juga menggunakan bahasa Melayu. Nah, di sini ada peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Peristiwa-peristiwa itu antara lain yang pertama, pada tahun 1901 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H.A. van Ophuijsen dan dimuat dalam Kitab Logat Melayu. Nah, yang kedua, pada tahun 1908, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Komisi voor de Volkslectuur melalui surat ketetapan Gubernur Men tanggal 14 September 1908 yang bertugas mengumpulkan dan membukukan cerita-cerita rakyat atau dongeng-dongeng yang tersebar di kalangan rakyat, serta menerbitkannya dalam bahasa Melayu setelah diubah dan disempurnakan. Kemudian pada tahun 1917, badan ini diubah menjadi Balai Pustaka yang sampai saat ini masih tegak berdiri. Lalu, pada tanggal 16 Juni 1927, Yahya Datuk Kadjo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Datuk Kadjo adalah orang yang pertama kali dalam sidang Volksraad seseorang berpidato menggunakan bahasa Indonesia. Dan tanggal 28 Oktober 1928, secara resmi Muhammad Yamin yang waktu itu masih muda mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa Persatuan Indonesia. Tahun 1933 terbit majalah Pujangga Baru yang diasuh oleh Sultan Takdir Ali Syahbana, Amir Hamzah, dan Armin Pane. Pengasuh majalah ini adalah sastrawan yang banyak memberi sumbangan terhadap perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. Pada masa Pujangga Baru ini, bahasa yang digunakan untuk menulis karya sastra adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan oleh masyarakat dan tidak lagi dengan batasan-batasan yang pernah dilakukan oleh Balai Pustaka di masa sebelumnya. Lalu pada tahun 1938, dalam rangka memperingati 10 tahun Sumpah Pemuda, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Solo, Jawa Tengah. Kongres ini dihadiri oleh bahasawan dan budayawan terkemuka pada saat itu seperti Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat, Profesor Dr. Purbacaraka, dan Ki Hajar Dewantara. Dalam kongres tersebut dihasilkan beberapa keputusan yang sangat besar artinya bagi pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Keputusan tersebut antara lain mengganti ejaan Van Ophuijsen. Mana ejaan Van Ophuijsen contohnya? Nah, ini contoh ejaan Van Ophuijsen. Lalu mendirikan Institut Bahasa Indonesia dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam Badan Perwakilan. Tahun 1942 sampai 1945 atau masa pendudukan Jepang, Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda yang dianggapnya sebagai bahasa musuh. Banyak musuhnya ini Jepang. Penguasa Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan, sebab bahasa Jepang belum banyak dimengerti oleh bangsa Indonesia. Ya iyalah, susah bahasa Jepang. Hal ini yang demikian menyebabkan bahasa Indonesia mempunyai peran yang semakin penting.
Lalu pada 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Lalu 19 Maret 1947, berdasarkan SK nomor 264 BHG.A/47, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Mr. Suwandi meresmikan ejaan Republik sebagai penyempurnaan atas ejaan sebelumnya. Ejaan Republik ini juga dikenal dengan sebutan ejaan Suwandi. Sebentar, kita cari ejaan Republik. Mana Republik? Nah, ini contoh ejaan Republik. Lanjut. 1948 terbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Lembaga ini pada tahun 1968 diubah namanya menjadi Lembaga Bahasa Nasional, dan pada tahun 1972 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Pusat Bahasa, yang masih tegak berdiri sampai sekarang. Lalu 28 Oktober sampai 1 November 1954 terselenggara Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan, Sumatera Utara. Kongres ini terselenggara atas prakarsa Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Mr. Nadiem, bukan Pak Nadiem, Mr. Muhammad Yamin. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, diresmikan ejaan baru yang berlaku mulai 17 Agustus 1972 yang dinamakan Ejaan yang Disempurnakan atau sering kita kenal dengan sebutan EYD dan TAP MPR nomor 2/1972. Lalu tanggal 10 sampai dengan 14, 25 sampai 28 Februari 1975 di Jakarta diselenggarakan Seminar Politik Bahasa Indonesia. Tahun 1978 bulan November di Jakarta diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ketiga. Tanggal 21 sampai dengan 26 November 1983 berlangsung Kongres Bahasa Indonesia keempat di Jakarta. Tanggal 27 Oktober sampai dengan 3 November 1988 berlangsung Kongres Bahasa Indonesia kelima di Jakarta. Tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 berlangsung Kongres Bahasa Indonesia ke-6 di Jakarta. Tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 3 di Jakarta. Kongres yang diadakan dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang ke-50 ini selain memperlihatkan kemajuan pertumbuhan dan perkembangan Bahasa Indonesia sejak tahun 1928, juga berusaha memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Lalu, tanggal 21 sampai 26 November 1983 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia keempat di Jakarta. Kongres ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan, sehingga amanat yang tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan kepada semua warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai semaksimal mungkin. Tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November 1988 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia kelima di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh kira-kira 700 pakar Indonesia dari seluruh Indonesia dan peserta tamu dari negara sahabat seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Belanda jadi sahabat, Jerman, dan Australia. Kongres itu ditandatangani dengan dipersembahkannya karya besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada pencinta bahasa di Nusantara, yakni KBBI dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, yang sampai sekarang terus diperbaharui. Lalu tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-6 di Jakarta lagi. Pesertanya sebanyak 770 pakar bahasa dari Indonesia dan 53 peserta tamu dari mancanegara meliputi Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Hong Kong, India, Italia, dan Jepang. Masih ada Rusia, Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.
Kongres mengusulkan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia serta mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-7 di Hotel Indonesia, Jakarta lagi. Kongres itu mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa. Lalu Kongres Bahasa Indonesia ke-8 pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003 di Jakarta kembali. Terima kasih. Capek. Silakan diulang kalau kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.